Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal asesmen 1 materi termokimia, bagian PG-nya. Ada 10 soal ya yang mau saya bahas di video kali ini. Langsung aja saya mulai soal nomor 1. Seorang praktikan mereaksikan logam magnesium dengan asam cuka dalam gelas beker di laboratorium. Sistem dalam reaksi tersebut adalah sistem itu yang menjadi pengamatan ya. Jadi yang menjadi pengamatan kita adalah reaksi antara logam magnesium dengan asam cuka. Berarti logam magnesium dan asam cuka itulah yang merupakan sistemnya. Di luar itu jadi lingkungannya. Oke, jadi yang C ya. Untuk nomor 2, diketahui beberapa reaksi kimia berikut. Yang ditanya, contoh reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu mungkin bisa dilihat dikenali dengan kata-kata pembakaran ya. Jadi pembakaran tuh udah eksoterm. Salah satunya dapat nih yang poin 1. Jadi kalau lihat ABC kan dia antara 1,3 atau 1,4. Fotosintesis itu butuh kalor ya istilahnya ya. Jadi dia endo. Ini ekso ya. Pelarutan kapur tohor dalam air nanti jadi panas ya, mengeluarkan kalor. Dia ekso. Pembuatan besi 2 sulfida FeS melalui pemanasan campuran serbuk besi dan belerang. Jadi ini Fe tambah S menghasilkan FeS. Ini reaksinya nggak berlangsung kalau nggak dikasih kalor. Berarti dia butuh endo. 5. Penguraian tembaga 2 karbonat CaCO3 Cu ya sorry. Cu tembaga ya. CuCO3 menjadi CuO tambah CO2. Ini melepas ini butuh kalor ya untuk reaksi penguraian seperti ini. Jadi ini juga endo. Maka yang ekso adalah yang 1 dan 3, yang A. Nomor 3 ada gambar percobaan ada 1, 2, 3, 4. Yang ditanya peristiwa yang merupakan reaksi endotherm yang mana gitu. Kalau seperti ini kan dia yang dikasih tahu ada suhu pertama dengan kedua ya, suhu sebelum dan sesudah. Kalau endo itu T2-nya lebih kecil daripada T1-nya. Itu aja tinggal cek aja atau bisa dikatakan lebih dingin gitu. Tinggal cek aja. Kalau yang percobaan 1, T1-nya 28, T2-nya 35. Berarti kan terjadi kenaikan ya, kenaikan suhu. Yang seperti ini ekso. Ini juga naik, eksotherm. Nah ini yang turun ya. Ini yang endo. Ini juga sama, turun, endo. Berarti yang endo adalah E, 3 dan 4. Ke nomor 4, sudah hot sini soalnya. Berikut persamaan reaksi pembakaran gas etana C2H6 pada suhu 25 derajat Celcius. Ini reaksinya ya. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi tersebut adalah, kita bongkar dulu ya, C2H6-nya ada 2 mol ya. 2 mol itu melepas 1560. 2 mol melepas kalor sebesar 1560 kJ. Melepas itu ciri dari atau pengganti kata untuk ini ya, untuk eksotherm. Negatif itu eksotherm ya. Eksotherm. Eksotherm itu pelepasan kalor dari sistem menuju lingkungan. Jadi lebih panas dia nanti istilahnya. Coba dulu bongkar yang A. Pembakaran gas etana merupakan reaksi endotherm. Udah jelas salah. Yang B, reaksi pembakaran gas etana suhu lingkungan meningkat. Nah ini benar. Karena dia dari sistem ke lingkungan. Jadi terasa panas lingkungannya ya, meningkat suhunya. Kalau 1 mol memerlukan, nah ini udah jelas salah. Memerlukan itu untuk endo ya, melepas untuk ekso. Kalau 1 mol udah pasti juga nggak 1560. 1560 ini untuk 2 mol kan tadi. Yang D, suhu lingkungan menurun, udah jelas salah. Yang E, perubahan entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Kalau eksotherm itu gini grafiknya ya. Ini reaktan, produk. Ya, jadi produk di bawah.
lebih kecil, bukan lebih besar. Yang B yang tepat ya. Nomor 5, ada diagram perubahan entalpi reaksi pembakaran glukosa sebagai berikut. C6H12O6 tambah O2 jadi CO2 plus H2O. Pernyataan yang benar adalah, coba dulu ya. Ini kan tanda panah ke bawah ya. Ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini reaktan, ini produk. Tanda panahnya itu dari reaktan menuju produk. Ini adalah reaksi exotherm. Dari sistem menuju ke lingkungan, jadi makin panas. Lihat yang A, reaksi bersifat exotherm karena terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, terbalik ya. Sistem ke lingkungan. Yang B, exotherm, oke. Sistem ke lingkungan, benar. Yang B. Yang C, endotherm, udah jelas salah. Endotherm jelas salah. Yang E, exotherm, benar karena entalpi produknya di bawah ya. Jadi lebih kecil, bukan lebih besar. Tepat yang B ya jawabannya ya. Nomor 6, di antara reaksi berikut yang termasuk reaksi endotherm adalah, endotherm berarti kita bisa lihat dari setelah tanda panah itu ada reaksi dengan delta H. Ya, plus misalnya plus X kilojoule. Ini endotherm. Atau ada juga yang menuliskan setelah tanda panah reaksi jadi minus X kilojoule gitu. Jadi tanpa delta H tapi tanda positif berubah. Kalau exo kebalikannya. Jadi ini ada tipe-tipe penulisan lah gitu ya. Delta H-nya sama dengan negatif setelah tanda panah ya. Atau juga ada yang membuat ini reaksi bla 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 bla, produknya plus X kilojoule. Jadi terbalik dia. Kalau pakai delta H dengan tidak pakai dia bertanda kebalikan. Misalnya yang ini kita lihat dulu aja nih, delta H-nya negatif. Kalau delta H negatif udah pasti exo. Nah ini negatif exo. Jadi yang udah ada tanda delta H itu udah kita selamatin dulu. Oke, tinggal opsi A, D, E. Ini kan plus A, plus ya, berarti ini exo. Min D, nah ini berarti endo. Plus E, exo. Jadi yang dadu. Ya, jadi tipe-tipe memang di buku ini seperti itu ya, memang sistemnya ya. Oke, nomor 7. Perhatikan perubahan energi pembentukan hidrogen iodida Hi. Ini awal terus jadi ini ya. Berdasarkan diagram tingkat energi tersebut, delta H pembentukan hidrogen iodida adalah gini. Delta H itu sama dengan H produk kurang H reaktan. Ini reaktan yang di kiri ini. Nah, produknya yang ini, yang HI ini kan. Ini dari produk reaktannya kan lebih kecil daripada produk. Berarti ini lebih kecil, produk kurang reaktan, lebih kecil kurang lebih besar, pasti hasilnya akan jadi negatif. Kan logik kan, misalnya di bawah angka 1, di atas angka 2, 1 kurang 2 pasti nilainya negatif. Berarti delta HP-nya sama dengan P itu kan diibaratkan E1 ya. E1 min E2 bertanda negatif. Ini yang A langsung ada jawabannya. E1 min E2 bertanda negatif. Selalu patternnya, polanya produk kurang reaktan ya. Nomor 8, diagram energi yang tepat menggambarkan perubahan entalpi pada reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O tambah. Nah, ini tadi kalau ada tambah di kanan tanpa delta H, berarti tadi ini adalah exo ya. Nih. Ini tambah. Ya, tanpa ada delta H-nya, berarti dia exotherm. Atau sebenarnya tahu kan ini H2 tambah O2 kan pembakaran juga bisa disebutkan. Itu exo ya. Ini exotherm.
grafik eksoterm tuh ini reaktan, produk-produk di bawah. Ada tanda panah dari reaktan menuju produk dan harga delta H-nya sama dengan negatif. Udah tinggal buang yang positif-positif. Tinggal B, D, E. Reaktannya kan H2 dengan O2. Reaktan tuh harus di atas ya. Lalu produknya harus di bawah. Jadi tinggal lihat aja mana yang tandanya kita bisa eliminasi yang E. Karena panahnya itu harus dari reaktan menuju produk. Reaktannya adalah H2 dengan O2, produknya H2O. Yang bola nih, nomor 8. Nomor 9, perhatikan diagram tingkat energi berikut. Yang ditanya harga perubahan entalpi delta H reaksi penguraian setengah mol KMNO4 sebesar berapa? Oke, jadi kalau kita lihat reaksi ini kita jadikan reaksi. Jadi ini K plus Mn plus 2O2 menghasilkan KMNO4. Nah, ini kan negatif ya, bawah ya. Berarti delta H-nya sama dengan min 837. Yang ditanyakan adalah, ini adalah pembentukan ya. Karena KMNO4-nya di kanan. Gitu. Jadi yang ditanya adalah penguraian. Kita balik aja dulu. KMNO4 menjadi, kita balik ya, K plus Mn plus 2O2. Delta H-nya berubah tanda, jadi dari minus menjadi plus 837 kilojoule. Gitu ya. Nah ini sekarang ini adalah penguraian ya. Penguraian berapa banyak? Penguraian 1 mol karena koefisiennya 1. Yang ditanya bagaimana kalau penguraiannya 0,5 mol, setengah mol. Ya tinggal setengah kali ini kan. Jadi 0,5 kali 837 setengahnya. 418 setengah ya. Positif ya, karena udah berubah tanda tadi. Yang bola. Jadi hati-hati dengan tanda panah ini penting ya, grafiknya ini membacanya itu harus hati-hati. Terus juga data apakah dia pembentukan atau penguraian harus hati-hati. Pembentukan zat yang dibentuk di kanan, penguraian zat yang dibentuk di kiri. Hati-hati juga dengan koefisien. Terakhir nomor 10 HOTS lagi, ada diagram tingkat energi dari A menjadi B senyawa dari A menjadi C, senyawa A jadi senyawa C. Ini ya. Nah, pernyataan yang tepat mengenai diagram tersebut adalah, kalau kita lihat yang A, reaksi A menuju B eksoterm. Kalau kita lihat A menjadi B kan A-nya di bawah, B-nya di atas. Jadi A itu reaktan, B produk kan. Kalau sampai B berarti ini bukan eksoterm. Ini adalah endoterm. Jadi grafik gini ya. A menjadi B, ini endoterm. Ya, jelas salah yang A. Yang B, A menuju B, nilai delta H produk lebih kecil dari reaksi. Nah, ini dia. Ini produknya. Ini reaksinya atau reaktan. Kan besaran produk lebih tinggi produk daripada reaktannya. Salah juga ini. Yang C, entalpi reaksi B menuju C bernilai positif. Ini kan B. Jadi kalau B menuju C, turun ya, kebalikan ya. B menuju C. Ini adalah eksoterm. Eksoterm delta H-nya negatif, kecil dari 0. Bukan positif, salah ya. Yang D, A menuju C berlangsung 3 tahap, 2 tahap lah. Ini ke B dulu, baru B jadi C. Ini intermediate ya istilahnya ya. Intermediate. Oke, berarti yang E lah, perubahan senyawa B menjadi senyawa C disertai dengan pelepasan kalor ke lingkungan. Nah benar, karena eksoterm kan dari sistem menuju lingkungan. Kalornya berpindah ya. Pas, yang E jawabannya.
Oke, selesai ya pembahasan soal asesmen 1 termokimia yang pilihan berganda, yang esainya menyusul. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.